Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Bu, perkenalkan saya Sylvia, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, prodi D3 Keperawatan Bintar yang kemarin juga sudah pernah ke sini ya. Sekarang ibunya bisa untuk mengikuti acara penyuluhan ini. Dan saya mengambil acara penyuluhan pengetahuan tentang asam urat yang diderita oleh Bapak. Kurang lebih waktunya 20 menit. Tempatnya di sini saja. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan tenang, nggih. Pak, Bu, di sini yang akan dibahas adalah pengertian tentang asam urat, terus penyebab tentang asam urat, tanda dan gejala asam urat, komplikasinya, pencegahannya dan perawatannya, nggih. Pak, Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asam urat. Asam urat itu akibat tingginya kadar asam urat di dalam tubuh. Asam urat yang berbentuk kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Bentuk turunan nekoloprotein, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada sel-sel tubuh Bapak. Terus ini penumpukan kristal asam urat pada daerah itu sering terjadi di persendian. Bagian metabolisme purin dalam keadaan normal, dan jika tidak berlangsung normal, asam urat akan menumpuk di dalam jaringan tubuh. Akibatnya terjadi penumpukan kristal asam urat pada daerah persendian sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, terutama di kaki, nggih kan, leres. Sekarang ke penyebabnya, nggih. Penyebab yang pertama adalah faktor dari keturunan. Yang kedua, penyakit diabetes mellitus. Bapak ada riwayat? Tidak ada. Nah, 3. Adanya gangguan ginjal dan hipertensi. Tidak ada. 4. Tingginya asupan makanan yang mengandung protein secara berlebih. 5. Berat badan yang berlebih itu juga sangat memicu. 6. Jumlah alkohol yang dikonsumsi. Tidak mengonsumsi alkohol kan? Boten. 7. Penggunaan obat-obatan kimia seperti narkoba dan sebagainya itu juga sangat mengakibatkan. Sekarang ke tanda dan gejalanya asam urat. Pada laki-laki itu normalnya asam urat berkisar 3,5 sampai 7. Oke. Kalau pada wanita itu lebih kecil. Wanita itu 2,6 sampai 6 normalnya. Jadi di atas itu bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai asam uratnya tinggi kalau di atas itu, nggih. Serangan asam urat itu biasanya bersifat mendadak. Ya, tadi seperti yang dijelaskan pada penyebabnya, tergantung penyebabnya. Banyak mengkonsumsi makanan berlemak, protein yang berlebih itu juga sangat mengakibatkan terjadinya asam urat kambuh. Asam urat itu biasanya sering terjadi menyerang pada sendi-sendi, terutama di kaki ya, Pak. Maka dari itu sering terjadi di kaki itu apabila kambuh sangat nyeri yang sangat luar biasa. Pak, gejala-gejala yang terjadi itu pada sendi yang terutama itu yang diserang adalah bagian tumit, lutut, dan siku yang paling utama. Terus ini apabila kambuh nyerinya sangat luar biasa, bahkan terjadi bengkak. Betul. Ya, kadang-kadang itu nyerinya juga sangat hebat, pegal-pegal tuh. Gejala-gejala yang dirasakan, yang pertama kesemutan dan linu. Yang kedua nyeri, terutama di malam hari saat waktunya istirahat ya, atau saat mau tidur. Ya. Yang ketiga, sendi yang terkena asam urat biasanya terlihat sangat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri yang sangat luar biasa saat malam hari yang paling utama ya. Yang keempat, terasa nyeri pada sendi terjadi berulang-ulang. Yang kelima, yang diserang biasanya sendi jari-jari kaki, jari-jari tangan, dengkul, tumit, pergelangan tangan, dan siku. 6. Pada kejadian kasus yang parah, persendian terasa sangat sakit dan sulit untuk bergerak, terutama saat jalan. 7. Selain nyeri sendi,
Asam urat yang tinggi dapat menyebabkan batu ginjal serta dalam seumur hidup. Kadar asam urat yang tinggi ternyata juga berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Yang kedelapan, selain itu, gejala asam urat juga terlihat dari keadaan tubuh tidak sehat seperti saat capek, demam, panas, menggigil, badannya tidak enak. Itu diakibatkan oleh istirahat yang tidak cukup. Pak, sebelum saya lanjutkan kembali, ini ada pamfletnya tentang bagaimana pengetahuan tentang asam urat ya. Coba nanti Bapak dan Ibu diperhatikan. Sekarang ini komplikasinya ya Pak, komplikasinya asam urat. Penderita asam urat ini karena kualitas produktivitas yang menurun drastis bisa menyebabkan adanya stresor ataupun depresi. Yang harus diwaspadai adalah komplikasi di kemudian harinya, bukan sekarang. Seperti benjolan pada bagian tubuh tertentu juga, itu juga bisa mengakibatkan Pak. Terus kerusakan pada tulang dan sendi sehingga dapat terjadi pincang, terus peradangan tulang, kerusakan ligamen atau tendon di otot, itu juga sangat berpengaruh. Batu ginjal, kerusakan ginjal dan tekanan darah tinggi itu juga sangat memicu. Terus Pak, untuk pencegahannya ini bisa dilakukan. Yang pertama, olahraga teratur ya. Olahraga teratur itu bisa dilakukan setiap pagi untuk lari-lari kecil atau jalan. Yang kedua, periksa kesehatan secara rutin. Kalau minimal 1 bulan itu 3 kali ya cek asam uratnya. Terus beristirahat yang cukup. 4. Makanan yang dikonsumsi itu mengandung karbohidrat, roti dan kentang. Terus protein seperti ikan laut itu juga banyak mengandung protein. Sayur-sayuran yang mengandung hijau sangat banyak itu loh Pak, seperti bayam, sawi, kangkung, kol, buah-buahan juga seperti jeruk, pepaya, mangga. Dan yang paling utama itu hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti santan, itu juga sangat mempengaruhi. Jangan minum kopi dan sebagainya. Dan makanan-makanan yang harus dihindari tadi ya Pak, seperti jeruan. Sayur-sayuran yang harus dihindari itu seperti kacang-kacangan, terus singkong. Buah-buahannya yang harus dihindari seperti alpukat, durian, nanas. Terus makanannya itu yang harus dihindari udang, kerang, itu juga sangat mempengaruhi. Jangan makan makanan yang berkaleng seperti sarden. Nah, sekarang perawatannya nih Pak. Perawatannya yang pertama, istirahatkan sendi yang sakit tadi dengan cara istirahat yang cukup. Yang kedua, menjaga berat badannya, pola makannya diatur. Yang ketiga, mengenali makanan yang dimakan, mengenali makanan yang dimakan yang memicu terjadinya sambat. Terus yang keempat, bisa mandi dengan air hangat. Kelima, hindari memijat area yang bengkak, terutama yang nyeri tadi, jangan dipijat. 6. Pilih alas kaki yang cocok untuk Bapak. 7. Gunakan sesuatu yang dingin untuk meredakan nyeri seperti kompres dingin, itu juga bisa untuk mengurangi nyeri ya. Terus yang ke-8 tadi, praktekkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Apabila tidak bisa berjalan tadi, kemarin saya sudah mengajarkan pergerakan latihan fisik kemarin ya Pak. Pak, Bu, di sini nanti ada 2 pertanyaan. Kalaupun ada yang ditanyakan bisa untuk ditanyakan sekarang. Ada? Ya, di sini saya mau bertanya. Di sini untuk pokok memasak itu kan seorang ibu. Jadi saya mau bertanya, kalaupun makan sayur-sayuran berupa daun
daun bayam apa boleh untuk asam urat? Kalau daun bayam itu kan mengandung kalori hijau yang sangat berlebih ya Bu. Nah itu di sini diperbolehkan karena itu juga dapat menambah zat besi. Yang harus dihindari itu seharusnya kacang-kacangan seperti kacang panjang, itu sangat memicu terjadinya asam urat. Nanti asam uratnya jadi tinggi. Kalaupun bayam itu enggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, terima kasih. Ya, tergantung nanti diberi santan atau tidak. Kalaupun diberi santan jangan terlalu banyak juga. Santan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kadar asam urat tinggi. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di sini masih ada satu pertanyaan lagi. Baiklah, ingin bertanya kepada saya. Setelah kami mendengar uraian dari Dik Silvia tadi, kami ada satu pertanyaan yang mungkin yang saya rasakan waktu kami merasakan terjangkitnya asam urat. Selain pertanyaan saya, selain kami mengurangi makanan yang pola makan yang berlemak, apa mungkin ada cara lain untuk mencegahnya selain untuk pola makan itu? Banyak sekali Pak, Ya. banyak sekali. Seperti Bapak itu harus pola tidurnya juga harus diatur. Tidak boleh tidur jam 12 ke atas, setidaknya jam 10 itu harus sudah tidur. Istirahatnya juga cukup. Siang hari itu kalau ada waktu bisa untuk istirahat tidur ya minimal 1 jam. Terus itu olahraga juga sangat penting Pak nggih. Di usia yang seperti ini juga sangat rentan Pak. Apabila Bapak olahraga pagi itu juga meningkatkan metabolisme tubuhnya Bapak itu menjadi lebih baik lagi. Terus jangan berpikiran yang buruk, tidak stres, selalu berpikir positif, itu insya Allah juga bisa mengurangi nggih. Dan ada satu lagi pertanyaan, karena ibu itu kalau masak pakai santan, ya tapi pakai santan. Seumpama saya itu makannya tiap hari pakai santan. Sekali makan pakai santan, besok enggak. Apa itu sangat mempengaruhi untuk terjangkitnya asam urat? Kan tadi asam urat tidak dipicu dengan makanan saja. Iya. Untuk santan itu sebenarnya boleh Pak, tapi jangan setiap hari dan jangan banyak-banyak, jangan terlalu kental. Kekentalannya itu sangat mempengaruhi kolesterol yang sangat tinggi. Jadi boleh santan itu, tapi juga harus dihindari untuk tidak dimakan setiap hari gitu loh Pak. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih atas pencerahan di sini mengenai pencegahan dan gejala-gejala asam urat. Itu sangat bermanfaat bagi saya, pertama dan khususnya pada keluarga saya. Mudah-mudahan dengan cara kami mengurangi pola makan yang tidak teratur dan olahraga yang kurang tepat, mudah-mudahan kami bisa lekas sembuh dari asam urat. Iya Pak. Ya, terima kasih. Cukup sekian ya Pak penyuluhan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.